Pileg 2024 ini masuk lagi ya Kang Alek ya. Jadi udah berapa periode nih? Tiga. Oh, 3 betah ya. Gitu. Enak ya jadi anggota dewan. Oke. Nah, terus sampai hari ini sudah ada ya calon yang mendaftar ya? Sudah ada. Ya. Bisa disebutkan Kang Alek? Itu ketika kita merilis itu langsung trending selama 12 jam. Kebijakan apa yang diambil PKB ketika dari internal sendiri mendaftar? Ada nggak semacam prioritas atau gimana lah? Ya, mudah-mudahan kedepannya Kang Tatang bisa manggil calon bupati si A, si B, si C, Amin. gitu Ada, kan, kita untuk ada memaparkan visi misinya kan. Betul ya. Gitu kan. Kalau saya pasti senang manggil, tapi yang bersangkutan mau nggak dipanggil ke saya gitu Mas? Harus mau lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PNC bersama Queen Media kembali hadir dalam podcast yang ya sampai saat ini masih seksi kalau kita masih membahas soal Pilkada Purwakarta 2024. Kali ini bersama saya ada Kang Alek Salam. Biasa dipanggil Om Alex, Kang Alex. Beliau di Pilkada ini ada di PKB sebagai ketua ya. Ketua Des Pilkada di DPC PKB Purwakarta. Nah, di samping itu saat ini Kang Alek juga merupakan anggota legislatif sudah dan sekarang berjalan. Kemudian di Pileg 2024 ini masuk lagi ya Kang Alek ya. Jadi udah berapa periode nih? Tiga. Oh, 3 betah ya. Gitu. Enak ya jadi anggota dewan. Jadi di PKB sudah melakukan sudah membuka penjaringan untuk bakal calon Bupati Purwakarta. Dari 10 partai yang ada di yang sekarang di parlemen ada 7 ya. 7-8 partai. Nah, peserta pilkada di Purwakarta hanya baru PKB yang saya setahu kita yang sudah melakukan penjaringan dan membuka penjaringan untuk calon Bupati Purwakarta. Kita akan berbincang dengan Kang Alek, apa sih penjaringan itu, terus bagaimana mekanisme dan prosesnya. Kemudian pasti PKB juga punya standarisasi atau kriteria tertentu untuk calon bupati seperti apa yang diharapkan. Itu aja kita bincang seputar itu. Oke Kang Alek, jadi penjaringan itu mulai kapan dan sampai kapan, terus apa tujuan utama dari penjaringan itu Kang Alek? Terima kasih Kang Tatang yang sudah mengundang saya untuk berbincang-bincang di acara PNC ini. Saya ucapkan terima kasih. PKB hari ini sudah membuka penjaringan calon bupati. Sebelum Pileg, PKB itu konsen di pemenangan Pileg kita tidak membuka komunikasi dengan salah satu calon bupati. Kita konsen untuk pemenangan partai itu sendiri. Nah, ketika Pileg ini sudah selesai, kemudian ada perintah dari DPP, dari DPW ataupun dari DPC untuk segera membentuk Des Pilkada, maka DPC segera membentuk Des Pilkada dan terbentuklah Des Pilkada ini. Akhirnya pada tanggal 15 Maret kita membuka lowongan penjaringan calon bupati 15 dan Maret wakil mulainya bupati. ya. Sampai tanggal 16 April ya. Berarti ini sebulan ya? Iya, sebulan waktunya. Nah, di dalam penjaringan ini
Alhamdulillah sudah ada beberapa calon bupati yang sudah berkomunikasi, sudah Sebentar sebelum kita ke siapa saja calon bupati yang mendaftar, ini penjaringan ini bagaimana mekanismenya, terus tujuan sebenarnya untuk apa sih? Penjaringan ini kita mencari sosok calon bupati dan wakil bupati yang memang bisa membawa Purwakarta lebih baik lagi. Kita Ada kriteria tertentu berarti ya? ada kriteria tertentu. Apa yang misalkan kriteria ini yang khas dari PKB lah gitu? Yang terpenting dia bisa membawa perubahan Purwakarta menuju lebih baik lagi. Kemudian dia juga mempunyai komitmen terhadap pembangunan di Purwakarta, baik dari segi pendidikan, pembangunan di bidang kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Itu. Jadi ketika ada calon bupati dan wakil bupati yang mampu membawa ke arah yang lebih baik lagi, ya kita bisa dikomunikasikan, dirumuskan, seperti itu. Oke. Nah, terus sampai hari ini sudah ada ya calon yang mendaftar ya? Sudah ada. Kebetulan kita sudah berkomunikasi, bahkan sudah mengambil formulir dari Despilkada, sudah mengisi formulir juga, bahkan sudah ada yang mengembalikannya juga. Ya. Bisa disebutkan, Kang Alek? Ya nggak apa-apa, ini kan udah untuk pengetahuan publik ya. Yang udah daftar ada Pak Yadi. Karena namanya pendaftaran pasti dipublikasikan kan gitu. Iya, sudah dipublikasikan juga. Bahkan sudah trending ya. Itu di Google. Kang Yadi, Yadi Rusmayadi. Iya, Pak Yadi, kemudian Pak Ipan Guntara sama Pak Hidayat ya. Itu ketika kita merilis itu langsung trending selama 12 jam di Google. Di Google itu pemberitaannya paling atas ya. Alhamdulillah gitu. Jadi ternyata ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Purwakarta ketika ada hal-hal yang menuju khususnya untuk pilkada ya, tokoh-tokoh yang baru, kemudian bukan di Google udah trending. Iya, di trending. Tapi, betul. Iya, di sini mau nyebutin aja ragu-ragu padahal sebutin aja Oh, itu gimana? Sebutin nama itu kan, padahal kan udah trending kan. Iya, udah trending. Nama itu ya. Oke, kan tadi disebutin kan ada Kang Yadi, Kang Ivan sama Kang Hidayat. Iya. Nah, dari 3 figur ini kan ada satu figur yang di internal PKB ya. Kalau nggak salah kan Kang Dayat masih Hidayat. Nah, dari kebijakan apa yang diambil PKB ketika dari internal sendiri mendaftar? Ada nggak semacam prioritas atau gimana lah? Ya, kita Partai PKB tidak membeda-bedakan ya, semuanya sama. Cuman ada kelebihan kalau untuk kader itu sendiri ya. Kelebihannya mungkin si kader ini mempunyai, karena dia sudah sudah menjadi kader, kemudian karyanya juga ada, kemudian perannya juga sudah ada. Ya. Udah terlihat. Udah terlihat. Ya tinggal kita melihat sejauh mana elektabilitas dan popularitas dia di lapangan. Karena yang menjadi parameter dari Partai PKB itu si calon ini tidak hanya mempunyai sikap visi misi yang jelas, tetapi si calon ini juga harus mampu popularitas dan elektabilitasnya juga harus tinggi. Dalam artian mereka sejauh mana turun ke lapangan, komunikasi dengan masyarakat juga, kemudian berkenalan dengan masyarakat, kemudian
memberikan satu masukan solusi terhadap masalah-masalah di Purwakarta juga seperti apa kan itu dibuktikan dengan survei gitu kan, seperti itu. Nah, setelah ada beberapa figur yang mendaftar ya, katakanlah kan ini masih jauh ya sampai 15 April mungkin dimungkinkan masih ada lagi yang bakal calon yang mendaftar. Nah, dari mereka yang mendaftar ini terus ada semacam semacam uji kompetensi mungkin ya. Nah, seperti apa sih dari sekian figur yang mendaftar ini, bagaimana cara menilai PKB untuk akhirnya menentukan si A atau si B atau si C yang kita usung. Nah, pengusungan itu prosesnya kita berkoalisi dulu nggak dengan partai lain terlebih dahulu, atau kita menentukan dulu figur yang kita usung, karena kita tahu bahwa PKB di Pilkada Purwakarta kan belum mempunyai golden ticket ya, harus berkoalisi 6 ya PKB ya. Berarti 5 kan, 5 ya, berarti kan perlu kursi 5 lagi. Nah, prosesnya seperti apa Kang? Artinya kita berkoalisi dulu dengan partai lain, terus menentukan secara bersama-sama figur yang akan diusung oleh koalisi itu, atau kita menentukan dulu mengusung dulu baru mencari teman koalisi? Kebetulan ya Partai PKB dengan Nasdem ada komunikasi politik, walaupun hanya sebatas komunikasi biasa, tapi mudah-mudahan kedepannya menjadi satu hal yang lebih baik lagi. Tetapi terkait penjaringan ini ya kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada di partai itu sendiri. Tidak harus kita berkoalisi dulu kemudian kita cari, tapi kita cari dulu, kita mencari calon bupati yang memang itu kredibel, kemudian kapabilitasnya juga teruji, ya, intelektualnya juga teruji. Nah, kebetulan popularitas dan elektabilitas juga bahkan mendukung. Ya, kalau memang mendukung tidak salah kita sodorkan ke koalisi. Kita sodorkan nih kita punya calon yang bagus, yang baik, gitu kan. Tapi kan kita juga di partai juga mempunyai tahapan-tahapan tertentu. Jadi si calon bupati itu harus ikut UKK, uji kompetensi dan kepatutan, gitu kan. Berarti istilahnya UKK ya. Iya, ada UKK juga. Kemudian di dalam UKK ya nanti ada beberapa pertanyaan, semisal komitmennya apalah yang memang yang berkaitan dengan calon bupati dan wakil bupati itu sendiri. Kemudian juga parameternya ya dia juga kan survei popularitas elektabilitas juga menjadi. Nah itu juga kan. Ada nggak rencana PKB untuk survei internal? Ada. Setelah menjaring itu ya? Iya, ada. Sudah menjaring. Jadi nama-nama itu kita sodorkan ke publik. Kita survei ke lapangan, gitu kan. Sejauh mana, gitu kan. Dia selama mendeklarasikan diri menjadi calon bupati, wakil bupati, ya ketika disurvei sejauh mana, gitu kan. Penerapan mereka terhadap masyarakat. Harus namun ka lapangan teh berarti kudu diserap ku masyarakatnya. Aya dina memori gitu tah. Oh si ieu kitu nya, si datang ka dieu. Lamun datang ka dieu teh tong sampaikan datang ka dieu poho di masyarakat teh kan. Tapi kan lamun datang ka hiji tempat kudu melekat lah gitu. Melekat. Enggak lah, urang ge sarua mun jadi caleg gitu kan. Datang ka dieu kumacaran supaya melekat, supaya apal ka urang kan. Ketika disurvei kan ditanya beberapa pertanyaan, oh benar kan itu kan. Seperti itulah. Ya. Itu menarik tadi kan diungkapkan ku Kang Alek bahwa dan memang saya juga sudah pernah mendapat informasi, malah udah ada yang di media juga udah ada tentang komunikasi yang sudah dibangun dengan Nasdem gitu ya. Nah, saya juga udah pernah konfirmasi dengan ketua Nasdem Kang Lutfi Bamala, emang baru sebatas komunikasi. Nah, itu akan dipatenkan dengan koalisi atau masih dinamis sih sampai hari ini gitu. Kalau misalnya dipatenkan kan mungkin inline ya dengan pusat kan, linear. Nah, apakah ada nggak semacam instruksi atau imbauan dari pusat supaya inline di kabupaten atau membebaskan punya improvisasi sendiri? Ya, kebetulan
kita kan masuk ke, kalau pilih kemarin masuk ke koalisi perubahan ya, ke perubahan ya. Di atas itu masih ada komunikasi-komunikasi bagaimana supaya koalisi yang memang di pusat terjadi koalisi di pileg itu diteruskan di koalisi pilkada, gitu kan. Kita komunikasi, tapi tidak menjadi hal yang baku juga kita berkomunikasi dengan koalisi-koalisi yang lain atau dengan partai-partai yang lain juga kan. Tapi kita menunggu arahan dari DPP, dari DPW, gitu kan, harus kemana kita menentukan arah koalisi ini, apakah meneruskan koalisi perubahan ini yang sudah dilakukan di lain waktu kan, di zaman pileg atau pilpres ya, di waktu kita pilpres, atau dibebaskan oleh DPP DPW. Kalau dibebaskan ya, tapi kita akan mengutamakan dulu koalisi yang di pilpres itu sendiri. Kebetulan kita sudah ngobrol kan jeung Lutfi, jeung di Nasdem, ketua kita Pak Haji Sona sudah komunikasi, sudah beberapa kali ketemu, bahkan fotonya juga sudah ada. Betul. Fotonya di PNC beberapa kali kan. Itu kan mudah-mudahan sinyal lah. Itu kan sinyalemen juga kan. Ternyata ketika ketua kita sama ketua Nasdem beberapa kali dipoto, kemudian oleh orang-orang PNC di share juga kan ke sana. Udah 2 kali loh di share. Ya. Jadi malah kalau nggak salah termasuk ada berita-berita yang fotonya juga sama kan 2 kali itu kan. Itu berarti sudah sejauh mana berarti mereka melakukan komunikasi kan gitu. Kemudian bahkan terakhir kan fotonya jeung calon bupati. Nah, sebelum beberapa hari yang lalu saya juga ngobrol di sini dengan salah satu narasumber yang saya undang adalah Kang Sarip, Kang Sarip Hidayat, mantan ketua Dewan. Ya, ngobrol tentang ya utak-atik soal koalisi lah, koalisi di Pilkada 2024 ini. Kang Sarip malah kelihatan ya saya emang perlu konfirmasi ulang gitu kan. Kelihatan meyakinkan bahwa PKB dan Nasdem dipastikan mengusung, kita sebut aja nama Kang Yadi Rusmayadi. Terus dibantah sama narasumber lain bahwa itu masih dinamik. Nah, sekarang di hadapan saya ada orang PKB nih, harus clear, artinya harus ngasih klarifikasi seperti apa sih, apakah statement itu benar supaya informasinya tidak liar gitu. Kalau misalkan benar ya benar, berarti artinya pengusung apa yang diusung PKB dengan Nasdem sudah ada gitu loh, atau seperti apa coba? Ya kalau memang udah clear ke Pak Yadi, kenapa harus buka lowongan penjaringan lah, kasihan dong. Bisa jadi kan itu bisa jadi itu penggiringan lah, penggiringan Pak Sarip itu. Dia kan di luar partai, dia kan tidak punya kewenangan. Tetap yang punya kewenangan kan di masing-masing partai, gitu kan. Ada aturan-aturan tersendiri, di Nasdem ada aturan, di PKB juga aturan, gitu. Mungkin Pak Sarip ini kan mungkin salah satu timnya, mungkin supaya meyakinkan kepada jadi itu mereka. Kalau Kang Alek lihat itu klaim sepihak. Iya, klaim sepihak. Karena di kita juga kan udah ada tiga yang membawa formulir, kemudian menyerahkannya juga. Bahkan di sana ada kader kita juga kan, ada kader PKB gitu. Itu yang menarik. Iya. Makanya waktu kita ngobrol dengan soal koalisi itu, kebetulan tidak ada dari PKB dan Nasdem gitu kan. Nah, makanya sekarang saatnya untuk ngasih klarifikasi soal itu. Jadi emang belum menentukan ya. Belum lah, masih jauh. Soalnya ketika sudah ditentukan figur yang akan diusung, berarti ada kesan penjaringan yang sekarang dibuka itu formalitas. Nah itu, iya kan? Iya. Berarti memang benar-benar kita pure untuk benar-benar pure. Bahkan komitmen kami dari partai bahwa kita tidak akan merekom calon yang tidak daftar ke Despilkada, gitu kan. Jadi
misalkan si calon bupati ini mempunyai kedekatan lah Ya. dengan DPP, dengan DPW bagian ini gitu kan. Tapi tidak mendaftar ke des pilkada. Saya Jadi itu hari ini, syarat mutlak ya. iya, syarat mutlak. Jadi Walaupun banyak juga kan seperti pilkada kemarin kan loncat langsung potong kompas iya, ke potong DPP. kompas gitu kan ke DPP kemana itu. Enggak. Tidak akan ya. Tidak akan. Tapi Yadi sudah mendaftar. Sudah mendaftar. Pak Yadi sudah mendaftar, Pak Ipan juga sudah mendaftar, kemudian Pak Hidayat juga sudah mendaftar, dan ada tokoh-tokoh yang lain juga yang akan mendaftar juga, baik sebagai calon bupati maupun sebagai calon wakil bupati. Nah, di penjaringan itu ditentukan nggak? Saya kan belum pernah lihat formulirnya. Ditentukan nggak, misalkan saya mendaftar jadi calon bupati atau jadi wakil bupati? Enggak ditentukan, Enggak, ya? tapi mereka. Jadi kita nanya mau jadi daftarnya mau jadi calon bupati atau calon wakil bupati. Kemudian ditanya lagi, ini apakah toh calon bupati doang atau calon bupati sama calon wakil bupati gitu kan, gitu. Nah, kalau misalnya kita akhirnya mengusung calon dengan kita berkoalisi dengan partai lain, katakanlah dengan Nasdem umpamanya seperti itu. Apakah itu sudah dalam satu paket itu dari hasil penjaringan itu semua, atau bisa dari luar hasil penjaringan? Maksud saya begini, taruhlah sekarang ada 5 orang yang daftar. Nah, 5 orang ini akhirnya 2 jadi paket, bupati dan wakil, atau 1 terus wakilnya atau bupatinya dari yang lain gitu, gimana tuh? Bisa jadi seperti itu, bisa satu juga paket. enggak gitu kan. Apa kita ditawarkan juga ke koalisi, ke partai yang sudah kerjasama gitu kan. Ya kita tanya ke calon koalisi, apakah calon bupati yang daftar ke kita daftar juga ke sana enggak gitu kan. Kemudian penilaian dari dia seperti apa, kemudian dari kami juga seperti apa kan gitu kan. Bahkan kalau saya ke PKB mendaftarkan, kemudian ke Nasdem juga mendaftarkan, itu kan tinggal ngobrol. Sebenarnya tinggal ngobrol, tinggal yang guys bupatinya di mana, wakil bupatinya di mana, kan tinggal gitu kan. Sampai 15 ya, 16 April masih ada waktu sekitar 2 mingguan lagi. Iya. Masih ada ya peluang-peluang untuk Ada, kelihatannya udah kan biasanya beberapa. udah telepon, saya mau daftar hari udah ada ya. Ada. Diperkirakan sampai batas waktu terakhir selain 3 orang ini totalnya akan sekitar berapa perkiraan? Ya, Kan lebih banyak lebih bagus kan untuk ya lebih banyak namanya lebih penjaringan. bagus gitu kan, tapi agak rumit juga sih kan. Gitu. Ya paling nyampe lah sampai ke 8 malah. Sampai 8 ya? Ya, mudah-mudahan gitu. Sampai 8 berarti. Tapi kita setelah tanggal 16 kita tidak akan membuka lagi. Gitu. Yang jelas waktunya sudah ditentukan. Kemudian itu tadi perlu ditegaskan lagi bahwa kalaupun ada orang-orang atau pihak-pihak atau sosok yang potong kompas ke DPW, DPP tanpa mendaftar di sini, tidak akan dilayani. Itu udah confirm sama BPP juga seperti itu ya. Seperti itu. Komitmen. Jadi DPP menghargai kinerja yang ada di DPC itu sendiri. Karena yang tahu tokoh figur calon bupati yang akan datang di Kabupaten Purwakarta ya orang setempat, ya orang-orang DPC kan itu. Berkaca dari Pilkada 2018, DPP kayaknya jadi raja semua partai-partai di kabupaten. Ingat waktu koalisi kemerdekaan gitu kan, yang dideklarasikan diborong, tapi kan itu akhirnya koalisi itu pecah sebelum waktunya ketika DPP kelihatannya tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh KPP. Nah, itu jadi cerminan aja. Hari ini seperti apa sih posisi DPP, walaupun emang rekomendasi SK kan keluar dari DPP. Apakah mungkin setiap partai kan beda-beda.
di PKB sendiri gimana? Otoritasnya penuh atau seperti apa sih? Untuk di PKB justru semuanya menyerahkan ke DPC. Semuanya ke DPC gitu kan. Karena yang mengetahui seseorang calon bupati itu kan orang-orang DPC, gitu kan. Yang tahu lapangan lah ya. Tahu lapangan, kemudian kapabilitasnya seperti apa, komitmen terhadap masyarakat seperti apa, kemudian hal-hal yang lainnya kan yang tahu DPC. Jadi untuk pilkada ini semuanya diserahkan ke DPC. Cuman ada parameter-parameter tertentu untuk mendapatkan rekomendasi dari pusat itu sendiri, gitu kan. Ya parameternya ya komitmen terhadap partai, komitmen terhadap masyarakat, kemudian surveinya juga menjadi parameter juga survei. Jangan sampai mengklaim bahwa orang didukung ku itu kan, ayo pas disurvei nol kan. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Ya, kita kan PKB kan pengen nyalon bupati dan wakil bupati ini bukan hanya sebatas calon bupati, tapi calon bupati yang harus menjadi bupati 2024-2029. Itu komitmen dari partai PKB itu. Kita tidak mau hanya sebatas sebagai mencalonkan bupati doang, tetapi mencalonkan bupati sekaligus menjadi bupati. Jadi itu udah komitmen. Kang, ini ya ungkapan ini udah jadi rahasia umum. Kan selalu dikaitkan dengan perahu itu ada harganya, harus beli perahu, ada mahar, bla 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 gitu kan. Nah, untuk menjawab fenomena itu seperti apa sih PKB? Kalau itu saya tidak mengetahui, hanya sebatas bahwa tugas dari Despilkada ini hanya merumuskan, memberikan catatan kepada ketua DPC atau kepada ketua DPW juga atau ke DPP, nih yang daftar ke Despilkada bla 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 banyak berapa orang, kemudian komitmennya visi misinya seperti ini, kemudian hasil dari lembaga survei juga seperti ini. Nah, untuk urusan masalah rekomendasi yaitu urusan pusat, kan tetap komitmennya yang mendapatkan rekom itu yang mendaftar ke Despilkada. Gitu. Terus ya kalau lebih vulgarnya lagi disebut mahar lah gitu. Jadi ya kalau daftar memang gratis ya. Kalau daftar gratis. Tapi kalau misalnya udah diusung kan apalagi kita nggak bisa menampik bahwa setiap kegiatan elektoral kan ada kos politik yang dikeluarkan. Iya, ada kos politiknya juga. Itu. Ya pasti yang mungkin ditanya ke boga sabaraha meureun ya calon presiden juga kan suka kekayaannya kan sok di-share kan. Si calon bupati ini, calon wakil bupati kekayaannya berapa kan. Kemudian untuk kos politiknya dianggarkan berapa kan. Ya sesuai di lapangan. Tapi saya nggak bicara ke sana kan. Tetapi yang namanya kos politik itu pasti ada dan itu besar. Ya kos politiknya kan bikin baligo, kaos, kemudian lembaga survei juga, apalagi sampaikan passing kan seperti itu kan. Ya itu kan lumayan, apalagi sampai pakai konsultan. Oke, pasca 16 April ketika penjaringan ditutup, langkah selanjutnya gimana? Setelah sorry, saya potong dulu. Rencana koalisi permanen, entah dengan partai manapun, itu dilakukan ketika dalam masa penjaringan atau pasca penjaringan? Untuk hari ini juga kita komunikasi dengan partai-partai politik. Dengan partai politik, artinya kan belum secara permanen koalisi. Belum. Itu kan, masih dinamis. Masih dinamis. Nah, koalisi permanen itu rencananya
mungkin PKB udah ada mengagendakan dalam proses penjaringan atau setelah penjaringan? Nantilah, ini masih proses juga, kita masih fokus di penjaringan juga gitu kan. Mereka juga sama, tetapi tetap komunikasi dengan partai-partai yang lain kita jalankan. Kita juga sekalian menunggu arahan dari DPW itu sendiri. Ya, nah terus prosesnya apa? Step selanjutnya setelah 16 setelah April. 16 tanggal 16 itu sesuai dengan penjadwalan di KPU itu sendiri kan ada ya beberapa tahapannya. Ya kita sesuaikan. Kalau untuk calon bupati dan wakil bupati kita memberikan peluang kepada mereka untuk melakukan kampanye mini, sosialisasi, bisa difasilitasi oleh partai juga kan gitu, perkenalan dengan struktur partai. Kemudian di partai kan kita mempunyai anggota dewan gitu kan, yang hari ini yang 6 incumbent ini kita bisa diperkenalkan, kemudian ke konstituennya juga. Kemudian ya partai punya tugas lain mencari tim koalisi gitu kan. Selain calon bupati mulai bekerja di lapangan, partai juga mencari teman koalisi. Oh, jadi bisa seperti itu ya? Artinya kita menentukan dulu pas calon lah sebelum koalisi, bisa seperti itu juga ya. Jadi ketika kita sudah punya jagoan nih, mangga nih partai yang bogoh ke calon saya gitu meureunnya. Gitu. Oke, selain dengan Nasdem ada komunikasi politik dengan partai-partai lain pasti kan. Nah, yang lebih memungkinkan selain Nasdem mana lagi yang kelihatannya satu ya ada chemistry lah seperti itu dalam konteks di Purwakarta. Purwakarta. Kalau secara pribadi saya belum melakukan komunikasi selain dengan Nasdem ya, dengan PKS belum, dengan Golkar juga belum, hanya sebatas candaan-candaan biasa lah. Tapi nggak tahu kalau ketua ya, kalau itu kan, kalau untuk koalisi kan itu lintas elit ya, lintas elit. Nah di sana ada ketua, ya bisa jadi kan ketua udah ngobrol komunikasi dengan PKS, dengan Nasdem, dengan Petilu juga, dengan PAN, dengan yang lainnya, bisa jadi kan komunikasi dengan itu, gitu kan. Karena yang namanya koalisi ya nanti arahannya itu ketua sama ketua lah gitu. Nanti setelah sana mungkin baru Bapilunya juga, atau kalau di kita ini LPP lah kalau ini, lembaga pemenangan pilkada lah bisa jadi. Bedanya Des Pilkada dengan lembaga pemenangan pilkada apa, Bang? Kalau Des Pilkada kan lebih condong konsentrasi ke pilkada. Kalau LPP ke semuanya secara global lah. Lembaga pemenangan pileg, pilpres, pilkada. Itu ya. Nah, tapi untuk Des Pilkada ada SK-nya. Iya. Oke. Jadi ini masih menarik nih dengan Kang Alek, tapi memang waktunya akhirnya makin kesini. Itu soal rumor bahwa PKB sudah mengusung calon dengan koalisi dengan Nasdem, ya itu udah dijawab gitu kan. Kemarin saya pengen konfirmasi soal itu juga. Soalnya ya publik harus tahu informasi yang sebenarnya, benar nggak apa yang diucapkan beberapa pihak itu gitu kan. Nah, dijawab sudah oleh Kang Alek. Terus soal mahar juga kan, ya ini juga udah sebenarnya udah menjadi tradisi sih sebenarnya gitu kan, sampai ada satu kursi harus sekian berapa gitu ya. Sekian berapa gitu. Sakarung, 2 karung. Dan pada akhirnya calon yang banyak juga yang saya sering ngobrol sama tokoh-tokoh juga sih. Ada yang berpikiran untuk menjadi Bupati Purwakarta itu tidak perlu kecerdasan atau kepintaran, yang penting punya uang. Itu kan kalau statement itu benar-benar terjadi kan
sangat memprihatinkan. Sedikit aja tanggapan mengenai itu gimana? Orang yang kelihatannya punya potensi, punya leadership gitu kan, terus kecerdasan, semualah dia punya. Kecuali misalkan dari sisi finansial dia tidak bisa menutupi untuk kos politik. Ya, Mereka akan kalah oleh orang yang sebaliknya. makanya komitmen PKB dalam rangka membuka penjaringan calon bupati ini ya salah satunya kita ngetes juga di sana kan kualitasnya juga. Kita tidak hanya dia mempunyai anggaran yang besar, tapi dia juga disokong mempunyai integritas yang tinggi, gitu kan. Ya kebetulan yang mendaftar ke kita orang-orang yang secara integritas, secara wawasan udah teruji. Pak Hidayat sudah teruji, dia 4 periode, kemudian Di dewan di dewannya, kemudian salah satu yang vokal juga kan, kemarin terakhir dia membuat hak interpelasi juga ya, gitu kan, keberanian dia. Kemudian ada Pak Yadi, dia seorang birokrat di provinsi DKI kan, pengen membangun Purwakarta. Terakhir sebagai sekdis ya, sekdis di kependudukan kalau nggak salah. Di Dukcapil. Kan. Itu kan mempunyai wawasan yang tinggi juga. Kemudian juga ada Pak Ipan Guntara kan, seorang pengusaha juga, seorang konsultan kan, konsultan di perusahaan dan mempunyai beberapa perusahaan. Nah ini komitmen PKB di dalam hal untuk calon bupati, wakil bupati yang berikutnya, ya kita komitmennya tidak hanya punya duit, tapi dia mempunyai intelektual, integritas, dan komitmen yang tinggi terhadap masyarakat. Oke. Pertanyaan terakhir saya gini kan, idealnya kan PKB menjaring ketika orang punya integritas dan dari sisi kos politik punya juga, itu idealnya. Nah, pertanyaan saya, PKB pilih mana? Sosok yang punya integritas tinggi tapi dia tidak punya duit, atau memilih figur yang punya duit banyak tapi dia tidak punya sama sekali integritas. Pilih yang mana tuh kalau misalkan dipaksa untuk memilih dua itu? Kebetulan yang calon bupati yang menyalonkan di Purwakarta kebetulan mempunyai integritas dan mempunyai duit. Idealnya kan ya? itu. Iya. Kalau ternyata tapi di PKB nggak ada yang tidak punya duit. Kalau dia tidak punya duit, dia nggak bakalan berani mencalonkan untuk jadi. Soalnya karena kita tahu bahwa kos politik juga kan diperlukan. Iya. Kalau dia tidak punya duit kemudian dia hanya nyalon, berarti perlu dipertanyakan juga. Serius ente gitu kan? Serius ente gitu. Siap lah. Udah setengah jam nih kita ngobrol kali. Siap. Ada yang mau disampaikan mangga untuk closing statement ya? Ya, terima kasih Pak Tatang yang sudah mengundang ke sini. Ya, sedikit aja kegiatan-kegiatan podcast seperti ini hal yang sangat bermanfaat ya, karena ini juga menjadikan pembelajaran yang nanti akan di-share ke publik karena kegiatan podcast ini sangat bermanfaat, apalagi isinya tentang masalah kepurwakartaan ya, masalah politik, budaya, pendidikan, apalagi sekarang masalah pilkada ya. Nah, ini menjadi gambaran, menjadi pembelajaran. Ya mudah-mudahan kedepannya Kang Tatang bisa manggil calon bupati si A, si B, si C, gitu kan, untuk memaparkan visi misinya kan. Betul ya. Gitu kan. Kalau saya pasti senang manggil, tapi yang bersangkutan mau nggak dipanggil ke saya gitu Mas? Harus mau lah. Gitu. Harus mau. Iya, harus mau. Namanya calon pemimpin. Calon pemimpin mah harus mau lah. Ya, betul. Tong elehan. Kadieu kagok kasih eta gitu kan. Lamun calon di PKB dipanggil nggak mau, pecat gitu kan. Oh, berarti dia punya tidak komitmen ya, kan gitu kan, seperti itu. Ya pokoknya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lagi dengan baik. Amin. Dan bisa sukses lagi lah kalau nama kanggo Pak Tatang. Siap. Amin. Sukses selalu. Amin. Dan selalu komitmen terhadap kemajuan
yang ada di Kabupaten Purwakarta ini. Amin. Karena tanpa media, tanpa wartawan, Iya. bullshit lah. Iya. Ya, suatu daerah bisa berjalan dengan baik. Karena kan media itu kan bagian dari kontrol sosial. Oke. Mungkin itu seperti itu, Kang Wawan. Terima Oke, kasih. hatur nuhun Kang Alek atas kehadirannya. Siap. Tos. Demikian teman-teman, bincang saya dengan Ketua Des Pilkada DPC PKB berkaitan dengan Pilkada Purwakarta 2024. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.